Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Apakah Anda adalah salah satu KPM yang bantuan PKH-nya maupun BPNT-nya masih zonk juga atau masih belum cair hingga hari ini? Kira-kira Anda harus bagaimana? Nah, di kesempatan video kali ini saya akan menyampaikan beberapa masalah atau penyebab yang mengakibatkan bantuan KPM ini masih belum cair juga. Dan di sini juga selain saya menyampaikan beberapa masalah yang terjadi, saya juga akan menyampaikan kira-kira langkah apa yang harus Anda lakukan agar kita masih bisa punya kesempatan atau masih punya harapan agar bantuan kita ini bisa cair kembali tentunya. Oleh karena itu Anda harus menyimak video ini hingga tuntas, jangan sampai Anda skip ya agar Anda tidak gagal paham. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah subscribe channel Inspirasi Oktara, lalu juga aktif di kolom komentar untuk meramaikan setiap video yang saya unggah. Dan juga bagi Anda yang share informasi dari channel Inspirasi Utara, baik kepada teman, kerabat, maupun sahabat Anda, saya ucapkan terima kasih. Dan tentunya bagi Anda yang senantiasa setia menonton video-video dari channel Inspirasi Utara secara penuh, tentu saya ucapkan terima kasih khusus kepada Anda, karena tentu bentuk support dari Anda, baik yang telah subscribe, lalu like, komen, dan lain sebagainya, ini adalah spirit bagi saya untuk bisa membangun channel Inspirasi Oktara lebih baik lagi dan tentunya lebih besar lagi di masa yang datang. Tentunya saya akan lebih bersemangat dengan adanya dukungan dari Anda. Oke, langsung saja terkait dengan beberapa permasalahan yang mengakibatkan bantuan KPM ini, baik itu PKH maupun BPNT-nya ini tidak cair. Dan rata-rata memang banyak KPM yang masih belum paham, belum mengetahui mengapa sih kok bantuan PKH atau BPNT-nya ini kok sampai sekarang belum cair. Padahal tetangganya, temannya ini sudah cair semua. Apakah sudah dicoret dari kepesertaan bantuan sosial? Nah, karena banyak yang bertanya, lalu juga menganalisis kira-kira seperti apa, maka dari itu agar tidak menyebabkan gagal paham atau tidak salah paham, di kesempatan kali ini saya mencatat ya beberapa informasi terkait dengan permasalahan yang dialami oleh KPM ya. Sesuai dengan pengalaman saya mendampingi ibu-ibu KPM dan juga mendampingi yang bukan KPM, dalam artian yang belum masuk di dalam data bayar. Nah, oleh karena itu simak ya baik-baik ya di sini supaya apa yang saya sampaikan ini tertata dengan rapi dan penyampaiannya tidak ada yang terlewat. Oleh karena itu sebelum saya melakukan take video, saya mencatat dengan rapi ya di note HP saya sehingga saya harus membacakan satu persatu agar Anda lebih bisa tertata memahaminya dan juga lebih tertata solusinya apa yang harus Anda lakukan. Oke ya, langsung saja disimak baik-baik. Yang pertama, saldo PKH ataupun BPNT masih zonk sampai sekarang. Permasalahan pertama yang sering terjadi ini adalah adanya data bermasalah, baik itu nik ganda maupun nama yang invalid atau tidak padan antara KKS, antara KTP maupun DTKS atau Dukcapil. Tetapi untuk KKS saat ini memang tidak ada masalah ya, meskipun KKS lama mungkin namanya tidak sesuai. Yang penting harus ada kepadanan antara nama yang ada di KTP, di TKS maupun yang ada di kependudukan dan catatan sipil. Itu yang paling penting. Selanjutnya, masalah yang sering terjadi adalah adanya status anak sekolah, ya penerima PKH yang statusnya memiliki komponen anak sekolah, ternyata bantuannya tidak cair. Sehingga ketika pencairan tahap yang disalurkan oleh PT POS, misalkan di daerah dampingan saya, ada yang memiliki anak sekolah, ternyata bantuan PKH-nya tidak cair, dan hanya sembakonya saja yang cair selama 3 bulan, yaitu Rp600.000. Sehingga ini sangat ya disayangkan ya ketika ada bantuan anak sekolah yang tidak cair, hanya sembakonya saja. Nah, itu jadi antara data anak sekolah ini ternyata belum dilakukan pemadanan antara Dapodik dengan DTKS yang menyebabkan bantuan anak untuk PKH anak sekolah ini ternyata tidak cair untuk periode ini. Seperti itu ya permasalahan yang kedua. Permasalahan selanjutnya, permasalahan selanjutnya adalah balita, baik itu anak pertama maupun kedua, yang ternyata tidak cair karena perlu adanya aktivasi atau pemadanan atau update di TKS ya. Ternyata masih banyak masyarakat atau KPM ini yang bantuan anak balitanya ini tidak cair karena memang belum melaporkan ya update data ya di operator Sixenji atau operator DTKS terkait dengan anak balitanya yang sudah masuk di dalam 1KK seperti itu. Permasalahan selanjutnya yang sering terjadi adalah adanya gagal omspan. Ya, gagal omspan ini adalah
permasalahan yang sesuai dengan keterangan dari rekan-rekan pendamping sosial dan lain sebagainya, ini gagal on spam ini terjadi karena adanya perbedaan antara status di kependudukan dan catatan sipil dengan data yang ada di bank. Nah, ini bisa terjadi mungkin ketika KPM di awal-awal ya, misalkan di tahun 2016, ya kan sering banyak yang terjadi antara nama di KTP beda dengan nama yang ada di KKS. Ini yang sering terjadi sehingga ketika nama di KKS ini sudah terekam baik, maka otomatis nama di rekening bank dan yang tercatat ini adalah nama yang sesuai di dalam KKS. Yang tertera di KKS ini namanya biasanya langsung tercantum di rekening bank. Sehingga ketika ada pemutahiran data di DTKS ya di 6NG, maka ketika nama Anda sudah mutakhir antara KTP ya dengan antara yang duduk capil dengan DTKS, maka ketika ada surat perintah membayar dari Kementerian Sosial, bank ini tidak bisa memproses karena adanya beda antara status kependudukan dan catatan sipil dengan rekening yang ada di bank. Jadi ini yang sering dialami oleh KPM, adanya gagal on spam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang pasti tidak akan cair bantuan PKH-nya di tahap pertama maupun BPNT-nya ya. Yang pasti adalah pertama untuk penerima BPNT kategori lanjut usia. Sesuai dengan apa yang saya pelajari ya di status 6NG, lansia penerima bantuan permakanan di tahun 2022 ini untuk tahun 2023 bantuan BPNT-nya tidak cair lagi karena memang status keterangan di 6NG ini penerima permakanan atau bansos permakanan sehingga BPNT-nya tidak cair. Selanjutnya yang pasti tidak akan cair adalah balita untuk anak yang ketiga. Ini yang dialami oleh sebagian besar KPM saya, balita anak ketiga ini bantuannya tidak cair ya, zong, seperti itu. Selanjutnya KPM yang meninggal dan tentunya ini akte kematiannya sudah terbit dan akte kematian tersebut sudah terupdate di kependudukan dan catatan sipil sehingga secara otomatis ketika ada pembaruan DTKS maka status KPM di DTKS tersebut lalu dinonaktifkan sehingga tentu tidak akan bisa memperoleh bantuan sosial atau bantuannya sudah tidak akan cair kembali. Selanjutnya adanya KPM dengan exclude sejahtera maupun exclude pekerjaan. Nah, exclude sejahtera ini adalah KPM yang sudah dipadankan statusnya oleh pihak desa ataupun kelurahan sudah diupdate bahwa dinyatakan KPM tersebut ini kehidupannya sudah sejahtera, sudah tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial. Dan untuk exclude pekerjaan, ini seperti video-video sebelumnya yang saya jelaskan bahwa ada beberapa pekerjaan yang memang dilarang atau tidak boleh untuk menerima bantuan sosial. Seperti misalkan ASN, ya baik itu PNS maupun P3K, lalu Polri, TNI, pensiunan, pakai BUMN, dan lain sebagainya. Ya, atau bekerja dengan gaji yang sudah di atas UMR atau UMR. Nah, ini sudah tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Oke, dari permasalahan yang sudah saya sampaikan di awal video, kira-kira ketika Anda mengalami salah satu dari permasalahan tersebut, Anda harus bagaimana? Oke, di sini juga saya mencatat. Pertama, untuk cara mengetahuinya bagaimana sih saya ini masuk ke dalam kategori permasalahan yang seperti apa? Jadi KPM yang bantuannya belum cair atau tidak cair hingga hari ini, silakan Anda kenali dulu masalah yang Anda alami. Bagaimana caranya? Silakan Anda datang ke operator DTKS atau 6NG yang ada di desa ataupun kelurahan. Silakan datang dengan membawa data diri Anda, tanyakan ya, minta tolong untuk cek status kepesertaan Anda di DTKS. Nantinya dengan senang hati operator desa atau kelurahan ini akan mengecek status data Anda. Apakah ada masalah di sana atau tidak. Jika ada masalah, minta tolong juga untuk mengupdate atau memutakhirkan masalah yang Anda hadapi. Misalkan NIK yang invalid, ya silakan untuk minta tolong agar NIK-nya ini dipadankan antara DTKS dengan yang ada di kependudukan dan catatan sipil. Seperti itu. Selanjutnya bagi penerima PKH yang anak sekolahnya tidak cair, Anda silakan datang ke operator Dapodik atau EMIS ya di sekolah. Silakan Anda datangi operator yang ada di sekolah, minta bantuan, minta tolong untuk menginput nama anak Anda ya di sekolah mana. Lalu juga misalkan ada data bermasalah ya silakan untuk meminta bantuan supaya nama anak Anda ini bisa padan antara DTKS dengan Dapodiknya. Nah, ini sudah dialami oleh KPM yang saya dampingi, akhirnya berhasil ya setelah anaknya tidak cair bantuannya, lalu disuruh datang untuk ke operator sekolah, akhirnya oleh operator sekolahnya diterima dengan baik dan anaknya ini diinput, lalu diupdate ya antara Dapodik
dihubungkan dengan DTKS, sehingga alhamdulillah bantuannya di tahap pertama ini cair, ini terbukti, seperti itu. Ya, selanjutnya, jika misalkan Anda sudah melakukan usaha untuk perbaruan data, baik itu di operator DTKS maupun operator dapodik yang ada di sekolah, jika misalnya tidak ada permasalahan data lagi, berarti Anda tinggal berdoa ya, berdoa semoga Anda masih bisa menerima bantuan, bisa cair kembali di masa yang datang. Misalkan ada harapan misalkan cair di tahap ini, ya Anda berdoa semoga bisa ada cair SP2D susulan ataupun di tahap selanjutnya ini bantuan Anda bisa cair kembali. Oke, selanjutnya yang saya catat di sini, sampai belum adanya finalisasi laporan dari Kementerian Sosial terkait capaian 100% untuk penyaluran bantuan sosial, maka KPM harus tetap optimis ya. Optimis, kita doakan semoga akan ada data bayar susulan untuk KPM yang tidak ada masalah, tetapi ini masih belum cair. Jadi seperti itu. Kita berdoa bersama, jika misalkan Anda sudah cek di operator DTKS, operator Dapodik, tidak ada data masalah, ya kita berdoa semoga ada SP2D susulan yang akan keluar dari Kementerian Sosial. Selama belum ada surat resmi dari Kementerian Sosial bahwa penyaluran PKH tahap 1 maupun BPNT ini sudah 100% dilakukan. Selama belum ada finalisasi laporan tersebut, maka kita tetap berdoa dan harus tetap optimis, tetap yakin supaya kita selalu positif. Kita doakan semoga ada SP2D susulan bagi KPM yang tidak ada masalah tapi belum cair. Seperti itu ya. Selanjutnya bagi yang gagal OMSPAN dan lain-lain, tetapi jika Anda sudah melakukan pemadanan data ya antara DTKS dengan Dukcapilnya, maka otomatis juga sama berdoa meskipun status di bank gagal OMSPAN, kita ketahui bahwa dari Kementerian Sosial sendiri jika bantuan KPM ini yang disalurkan oleh KKS ini ternyata tidak diambil di periode tertentu, maka ini nantinya akan disalurkan oleh pihak bank, termasuk pihak pos ya maksud saya. Termasuk juga bagi KPM yang tahun 2022 tahap keempat disalurkan melalui pos dan tidak milik KKS, ternyata di tahun 2023 banyak yang sudah berkomentar di kolom Inspirasi Oktara, mereka akhirnya di tahun 2023 kembali disalurkan oleh PT Pos Indonesia. Jadi bagi yang gagal OMSPAN, selama data Anda sudah tidak ada masalah antara DTKS dengan Dukcapil Anda, maka berdoalah semoga bantuan Anda ini masih bisa dicairkan oleh Kementerian Sosial, tidak melalui bank lagi, tetapi langsung diambil alih oleh PT Pos Indonesia. Yang penting Anda masih dinilai layak dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial. Jadi seperti itu ya. Nah, banyak sekali yang sudah saya sampaikan, durasinya cukup panjang, dan semoga Anda mengerti apa yang saya sampaikan, semoga Anda bisa menerapkan ya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, langsung saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.